wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa walana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin wa tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi di petang hari ini dan mudah-mudahan kita insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan, dalam curahan maghfirah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hajj ayat kelima, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhalaqa wa ghairu mukhalaqa linubayyina lakum. Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma, thumma nukhrijukum tiflan. Tsumma litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Allah berfirman, wahai manusia, sekiranya kamu berada dalam keraguan atas kehidupan berikutnya, maka sesungguhnya kami ciptakan kamu dari tanah, kemudian menjadi nutfah, dan dari nutfah itu kemudian menjadi alaqah yang menempel, kemudian menjadi mudghah mukhalaqah, gumpalan darah yang berbentuk, dan wa ghairu mukhalaqah, dan yang belum berbentuk, lidubayyina lakum, untuk kemudian menjelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan kamu di dalam rahim sampai batas waktu yang telah kami tentukan. Kemudian kami keluarkan kamu dalam bentuk anak-anak, dan sampai kamu kemudian menjadi kokoh dan menjadi dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan di usia muda, dan di antara kamu ada yang disampaikan pada usia tua, sehingga tidak mengetahui lagi segala sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Allah menjelaskan dalam konteks ini salah satu di antara hal yang mendasar dan penting dan banyak sekali di dalam Al-Quran terkait dengan kehidupan setelah kematian. Bahkan di antara keimanan yang paling penting, kalau kita lihat, Allah menggandengkan dan selalu menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi misalnya dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW mengatakan bahwa man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada banyak sekali keyakinan tentang kehidupan setelah kematian itu menjadi satu prinsip mendasar dalam agama. Mengapa? Bahwa agama mengajarkan kepada kita kehidupan ini tidak selesai hanya di dunia. Ini baru proses awal kita memulai kehidupan. Jadi bukan kemudian ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ini adalah proses awal kita memulai kehidupan. Jadi ini yang kemudian diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh agama. Karena itu bahwa perjalanan kehidupan kita itu melalui tahap-tahap yang cukup panjang, yaitu mulai dari kehidupan dunia kita, alam dunia kita, mulai kemudian kehidupan di alam barzakh kita, sampai pada kehidupan kita di akhirat. Jadi ini perjalanan kehidupan yang panjang yang akan kita lewati. Kita baru di awal tahap pertama dari sebuah proses kehidupan. Kematian adalah sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan selalu terjadi dalam kehidupan ini, dan kita juga pasti akan mengalami hal yang sama, entah dalam tikungan waktu kapan malaikat maut mungkin mencabut nyawa kita, dan entah dalam keadaan apa dan di mana. Ini
Al-Quran mengatakan bahwa walau kunta fi burujin musyayyadah la yudrikukum aina ma takunu yudrikul maut walau kunta fi burujin musyayyadah. Dimanapun maut itu akan menjemput kamu, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Dalam satu riwayat ada satu peristiwa di mana ada seorang sahabat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang ketika tiba-tiba masuk seseorang, orang itu terkejut luar biasa dan ketakutan melihat orang yang baru masuk itu. Sehingga dia berkata, "Ya Nabi Allah, siapa orang ini?" Nabi Sulaiman kemudian berkata bahwa dia adalah malaikat maut. Orang itu berkata, "Ya Nabi Allah, pindahkan aku pada tempat yang jauh. Sungguh aku sangat takut kepadanya." Nabi Sulaiman memindahkan dia kepada tempat yang jauh. Dan kemudian malaikat maut menghilang dan tidak lama kemudian datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut itu, apa yang terjadi ketika engkau meninggalkan kami? Dan padahal engkau sudah datang ke sini tadi, tapi engkau kemudian menghilang. Malaikat maut berkata kepada Nabi Sulaiman, dia berkata, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa sahabatmu di tempat yang jauh. Tadi aku takjub karena menyaksikan dia berada di sampingmu." Jadi Allah sudah memerintahkan untuk mencabut nyawa sahabat Nabi Sulaiman ini tempat yang jauh. Tapi dia berada di samping Nabi Sulaiman tadinya dan dia minta dipindahkan pada tempat yang jauh karena ketakutan pada malaikat maut ini. Kematian juga merupakan bagian dari sebuah prosesi alamiah. Apa yang terjadi sekiranya tidak ada kematian dalam kehidupan ini? Kita akan membuat kehidupan ini menjadi suatu keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Saya pernah nonton satu film pendek di satu penerbangan keluar, dan film pendek durasi sekitar mungkin 10 atau 15 menit. Tapi satu hal yang menarik, bahwa ada seorang dokter muda yang dia baru selesai pendidikan dan tiba-tiba harus ikut dalam mengoperasi seorang anak yang mengalami accident. Dan anak itu sakitan luar biasa dan dia melakukan upayanya sebagai seorang dokter muda, dia mencoba segala hal yang mungkin dia bisa lakukan untuk menyelamatkan anak itu. Tapi ternyata bahwa anak itu tidak mampu diselamatkan dan anak itu meninggal dunia. Sehingga dokter muda itu kemudian marah, kecewa, dan bahkan dia mengutuk Tuhan. Dia berkata, kenapa anak yang semuda ini, yang masih belum punya dosa, yang merupakan harapan kedua orang tuanya di masa yang akan datang, itu harus meninggal dalam usia yang seperti ini. Dan tiba-tiba dalam film itu, namanya juga film Bu ya, datanglah malaikat Israel kepada dokter muda itu. Oke deh, kata malaikat Israel, engkau protes terhadap kematian. Udah, saya ambil cuti dulu selama seminggu, sehingga saya off dulu, selama seminggu ini mencabut nyawa manusia. Apa yang terjadi? Tiba-tiba rumah sakit itu penuh. Orang yang sudah terbakar sekujur tubuhnya, menjerit-jerit, tapi tidak mati-mati juga. Gitu. Ada orang yang hanya tinggal kepalanya aja putus, tapi masih hidup juga, gitu kan. Nah, ada orang yang masih tinggal tengkoraknya saja, tapi masih hidup, gitu. Ini bayangkan kalau kematian itu tidak terjadi, begitulah kemudian sehingga dokter muda itu baru memahami hikmah kematian. Filmnya singkat, pendek, tapi menarik bahwa mengabarkan kematian itu adalah bagian alamiah dalam sebuah proses panjang dari proses perjalanan panjang kehidupan kita. Yang kedua bahwa Tuhan memang menciptakan kita bukan untuk di dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama bagi kamu daripada apa yang ada di sini. Ini sesuatu yang sirna, satu yang fana, satu yang abadi. Nah, kita lanjutkan pada konteks petang ini pembicaraan kita tentang kematian dan alam barzah atau alam kubur. Dan ini disebut sebagai, sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa alam barzah atau alam kubur, alam barzah itu adalah alam antara alam yang di satu sisi dia dunia, di satu sisi lain dia di akhirat. Ya, dalam dalam hadis disebutkan bahwa fa innaha
bainal dunya wal akhirah. Fa iza ra'aitu fi shimalihi wa ra'aitu dunya wa iza ra'aituhu fi yamanihi wa ra'aitul akhirah. Jadi dia berada di antara alam dunia ini dengan alam akhirat, dan seorang mayit atau orang yang berada dalam alam kuburnya, alam barzahnya itu, kalau dia melihat ke kiri, dia melihat kehidupan di dunia ini. Dan kalau dia melihat ke kanan, maka dia melihat apa yang terjadi di akhirat nantinya. Faiza min ahlil jannah fara'al jannah wa na'imiha. Faiza min ahlil jahannam fara'at jahannam wa naru fiha. Kalau dia itu ahli surga, dia menyaksikan surga itu yang dengan beragam kenikmatannya yang luar biasa. Kalau dia ahli neraka, jahanam, maka dia menyaksikan api yang menyala-nyala. Karena itu, di antara hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa anal qabr raudatun min riyadil jannah wa khufratun min hifaratin niran. Bahwa kubur itu taman dari antara taman surga dan juga percikan dari api neraka. Nah, apa yang terjadi? Kita sudah bicarakan dalam pembicaraan kita yang lalu, kita sudah bicarakan terkait dengan pada pembicaraan kita yang terakhir itu kita bicarakan tentang keadaan orang yang bahwa orang dalam keadaan kubur itu dalam keadaan hidup, ya. Artinya dia bisa kemudian berinteraksi, menyampaikan, menjawab salam orang-orang yang kemudian menziarahinya, gitu kan. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa fa inna ahlud diyar atau penduduk kemudian yang ada di kubur itu ayujibu salam alaihim, gitu kan. Mereka menjawab salam atas mereka itu. Nah, di sini digambarkan bahwa perbedaan antara fase kubur dan fase dunia dan fase kubur, juga fase kebangkitan di akhirat, itu bahwa dunia ini bagaikan alam rahim. Ya. Jadi alam rahim itu alam persiapan. Jadi ketika kita di rahim ibu kita, ya kita semua pernah, Bu, ya, punya pengalaman di dalam rahim, Bu, ya. Nggak tahu kalau ada yang tiba-tiba saja ada melewati rahim ibunya. Itu kehidupan katanya nyaman sekali bayi di alam rahim itu. Dia pergi dibawa ke sana kemari seperti dalam buayan, kan, dan diberikan makan tanpa harus mencari makan. Dia sudah dengan disediakan makanan baginya dan seterusnya. Itu kehidupan di alam rahim itu dalam pembentukan awal diri kita. Sebagian ini menyebutkan itu kehidupan yang paling nyaman, ya. Tetapi bahwa itu masih alam persiapan. Jadi tidak ada kita sekarang yang mau kembali lagi ke alam rahim itu, gitu kan, kecuali orang yang patah hati. Ada lagunya kan, kembalikan aku ke rahim ibuku, gitu. Itu hanya orang patah hati aja yang ngomong begitu. Tapi bahwa bagaimanapun kemudian alam dunia ini jauh lebih luar biasa dibandingkan alam dunia, ya, alam rahim itu hanya fase persiapan saja. Demikianlah dunia ini, kehidupan kita di alam materi, alam dunia ini merupakan fase rahimnya sebenarnya bagi alam barzah kita. Jadi ini hanya masa fase kita persiapan untuk kita menghadapi kemudian atau menjalani kehidupan di alam barzah kita, alam kubur kita. Jadi karena itu, demikian juga alam kubur dibandingkan alam akhirat itu fase rahimnya, fase persiapannya untuk sampai ke alam akhirat. Kenapa tidak langsung saja? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena fase akhirat itu fase yang paling sempurna. Orang harus melalui tahap proses sama seperti kita ini. Tidak bisa Tuhan kemudian menjadikan kita langsung begitu saja tanpa alam rahim, gitu kan? Tuhan bisa saja punya kemampuan, Tuhan Maha Kuasa, tetapi bahwa sebagaimana Adam juga diciptakan dalam konteks itu. Tapi hukum yang ada di alam ini mengharuskan kita untuk melalui sebuah proses, ya, proses alamiah. Nah, proses alamiah inilah yang kita dari awal pembentukan persiapan untuk kita bisa survive
dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau orang di alam rahimnya itu dia tidak siap untuk pada kehidupan di dunia ini, maka dia akan menderita. Dia meninggal dunia sebelum kemudian keluar di alam dunia ini, atau alam dunia ini membuat dia menderita, cacatnya dengan kondisi yang susahnya tubuhnya dan sebagainya. Itu fase persiapan kita. Jadi bisa saja Tuhan menjadikan kita sudah di alam akhirat aja, gitu kan, surga. Sebagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi patut diingat juga bahwa Nabi Adam itu surganya bukan surga yang nanti kita tempati. Kenapa? Karena surga yang nanti kita tempati itu adalah khalidina fiha abadan, kekal abadi di dalamnya. Sementara Nabi Adam itu fa'azalahuma syaitana anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, bahwa Adam itu dikeluarkan, digelincirkan oleh setan keduanya dari surga itu. Artinya bahwa surga yang ditempati oleh orang tua kita, ayahanda kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa, itu bukan surga yang nanti akan kita tempati. Karena surga yang tempati nanti itu kekal dan abadi. Itu puncak kesempurnaan dari perjalanan kehidupan kita. Jadi karena itu bahwa kita harus melewati proses persiapan untuk sampai ke alam akhirat. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai alam barzah atau alam kubur. Jadi dia merupakan, nah, apa yang terjadi ya di alam dunia ini itu merupakan gambaran yang kelak nanti juga terjadi di alam kubur dalam tingkatan yang lebih luar biasa. Karena kita ini tingkatan kehidupan, fase-fase kehidupan itu semakin, sebagaimana mungkin di alam rahim ibu kita dulu, itu adalah gambaran. Jadi ada kenikmatannya, ada panasnya, ada dinginnya, ada senangnya, ada kena benturan jadi susah, dia sulit, dan seterusnya, sempit tempatnya, gitu kan. Ada kesusahan di situ. Itu gambaran ya tentang apa yang akan dialami dalam fase kehidupannya di alam dunia sekarang ini. Tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana. Demikian juga apa yang kemudian akan kita tempati dalam kehidupan alam kubur kita, itu merupakan gambaran dari tergambarkan di dunia ini walaupun masih dalam konteks yang sederhana. Jadi karena itu kehidupan dunia kita ini adalah kehidupan sederhana dibandingkan kehidupan alam barzah. Nah, karena itu misalnya bahwa di sini digambarkan dalam satu Samarkandi dalam satu kitabnya dikatakan bahwa barzah adalah ruang yang besar untuk beraktivitas. Semua diarahkan untuk memberikan layanan penuh cinta satu sama lain dengan beragam kesenangan. Ruh-ruh menikmati peradaban yang tinggi. Mereka membaca, menikmati musik, bahkan menghafal Al-Quran. Ini gambaran salah satu dari kitab, di dalam kitab Ahwalul Qiyamah ya. Jadi itu digambarkan bahwa itu merupakan tempat yang jadi sangat lebih luar biasa dari kehidupan kita yang ada di dunia ini. Oke, nah apa yang sesungguhnya menyebabkan kemudian kenikmatan, sebagaimana tadi digambarkan bahwa itu tempat merupakan taman surga, Raudhatul Jannah, atau kemudian Hufratun min Hufaratin Niran, bahwa apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita berikutnya, setelah kematian kita tetap punya kesadaran. Orang tetap punya kehidupan, bukan hanya sekedar sebuah kesadaran, bahkan manusia pada hakikatnya setelah kematiannya pun dia tetap punya raga. Walaupun raga berikutnya itu bukan lagi raga yang kita tempati sekarang. Raga ini khusus pada tingkat alam materi kita. Tapi pada tingkat berikutnya, raga yang berikutnya itu disebut para ulama sebagai jismus sonai. Raga yang kita buat sendiri. Kalau sekarang raga kita ini, fisik kita, itu berasal dari orang tua kita. Ini tabiiyah, ini alamiah. Ya. Jadi kenapa mata kita ini coklat atau kulit kita rada sawo mateng, ya karena orang tua kita begitu, gitu kan. Tidak bisa kemudian kita mau minta tiba-tiba orang tua kita sawo mateng, tapi kita minta lahir sebagai bule misalnya kan. Ya, tidak bisa dong, itu tidak nyambung. Itu namanya jaka sembung naik Gojek, tidak nyambung Jack, gitu kan.
Nah, tidak sesuai, pasti ada satu kesalahan di situ terjadi, gitu kan. Nah, ini hal yang alamiah bahwa tubuh kita begini ya karena orang tua kita, wajah kita mirip orang tua kita, itu alamiah secara genetik dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan berikutnya, keadaan kita, raga kita, fisik kita, rupa kita ditentukan oleh kita sendiri. Oleh apa? Itu para ulama menyebutnya sebagai apa? Itu tajassumul a'mal. Bahwa amal-amal kita, perbuatan kita yang ada di dunia ini, inilah yang kemudian membentuk kemudian keadaan diri kita, membentuk kemudian jati diri kita, membentuk kemudian keadaan kemudian raga kita. Suatu saat Imam Ja'far As-Shadiq menunaikan ibadah haji. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah ini bersama dengan sahabatnya Abu Basir. Abu Basir itu disebut sebagai Abu Basir karena buta matanya, anaknya itu melihat, jadi dia disebut sebagai bapak orang yang melihat untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya buta. Dan dia menunaikan dengan Imam Ja'far As-Shadiq menunaikan ibadah haji, dan kemudian dia berkata bahwa qad azamatul talbiyah wa kasratul hujaj. Betapa agungnya talbiyah yang diungkapkan banyak orang saat ini. Dan betapa banyaknya orang menunaikan ibadah haji saat ini. Tiba-tiba Imam Ja'far kemudian mengusap muka Abu Basir, dan Abu Basir tiba-tiba mampu menyaksikan, tapi yang disaksikannya yang mengelilingi Ka'bah itu hanya sedikit dalam wujud manusia, sebagian bentuk yang aneh-aneh. Sehingga dia berkata kepada Imam Ja'far, ya Aba Abdullah, ma hadal hadas ya. Apa yang terjadi ini? Apa yang saya saksikan ini? Imam Ja'far mengatakan, inilah hakikat diri mereka. Jadi batin mereka, batin kita sebenarnya punya raga masing-masing. Jiwa kita punya raga masing-masing, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nah, karena itu bahwa nanti dalam kehidupan berikutnya itu setelah kita di alam meninggal dunia, kita punya punya raga gitu, walaupun bukan lagi raga ini ya, bukan lagi raga yang didasarkan kemudian pada pada fisik kita. Itu disebut dengan jismul tajasumul amal, atau orang menyebutnya dengan jismus sonai. Tajasumul amal itu berarti seluruh amal-amal kita itu akan muncul dalam proses kehidupan berikutnya. Jadi kalau ibu mau cantik tampil nanti, bukan banyak-banyak ke salon, tapi banyak-banyaklah beramal ya, ibadah. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa nawir wajhakum bi sholatil lail, cahayailah wajah kamu itu dengan sholat malam misalnya. Sholat malam itu betul-betul dalam hadis ya, bahkan dalam Al-Quran sebutkan. Kan Al-Quran mengatakan fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya basaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka hendaklah kamu bertahajud, karena tahajud itu akan meletakkan kamu dalam kedudukan yang terpuji. Di situ ada lagi hadis yang lain, misalnya dari Imam Ja'far Shadiq, bahwa ya tala'u wajhul mu'min bidiya'il wadhi. Wajahnya itu orang mukmin nantinya itu wajahnya memancarkan cahaya yang luar biasa. Jika ada bertanya kepada ini, kenapa kemudian wajahnya memancarkan talalu wajahu, Manjafar mengatakan di solatil lail, karena orang mukmin itu, di antara tanda orang mukmin itu adalah menjaga sholat malam. Itu dan salah di antara tiga keutamaan atau tiga ibadahnya para kekasih Allah itu, Ibu ya, para nabi, para wali, para imam, para kekasih-kekasih Allah, itu mereka melaksanakan tiga ibadah yang sama. Apa? Satu, mereka tidak pernah meninggalkan sholatul lail. Yang kedua, bahwa mereka melaksanakan puasa. Dan yang ketiga, mereka mencintai orang-orang fakir. Jadi kalau kita mau lihat tanda para kekasih Allah, Bu ya, bukan dengan rambutnya yang gondrong atau sorbannya yang tebal, Bu ya, tapi lihatlah dia bagaimana dia menjaga sholat malamnya, ibadah puasanya, dan kecintaannya pada orang-orang yang fakir. Nah, di sini digambarkan salah seorang filsuf Suradi mengatakan bahwa orang-orang mencapai kebahagiaan nanti akan tergambarkan imajinasi yang luar biasa. Dia merasakan kenikmatan di alam kubur itu. Dan bahkan muncul beragam bahkan dia akan memiliki hubungan dengan
jiwa-jiwa yang bercahaya. Jiwa-jiwa bercahaya itu bahkan misalnya dalam hadis nanti saya sampaikan juga, dia akan bisa berjumpa dengan dengan nabi, dengan maksumin, bahkan dengan kekasih Allah yang lain. Maka muncullah terima kasih perbuatan ininya dalam sementara orang buruk ini akan muncul dalam bentuk kemudian seluruh peristiwa yang terjadinya itu dengan beragam hal yang buruk, dengan binatang-binatang dan sebagainya. Dan ketika tersingkap darinya tirai dan dia berada di kuburnya, terbentuklah forma-forma imajinal yang berkesesuaian dengan karakternya. Jadi karakter kita lah yang sebenarnya membentuk penderitaan bagi kita itu. Jadi tadi saya agak lupa menjelaskan. Jadi kalau orang itu, ya mohon maaf, di alam rahimnya itu bermasalah, anak itu misalnya bayi itu janin, ketika lahir ke dunia misalnya dia memiliki kekurangan, maka dunia yang luar biasa ini itu justru menjadi beban bagi kehidupan dia, jadi derita, membuat dia menderita. Artinya orang yang misalnya kurang salah satu anggota tubuhnya pasti lebih menderita dalam menjalani kehidupan ini dibandingkan tentu orang yang sempurna secara fisik ya. Tentu kita bicara secara fisik. Nah, demikian juga kalau orang itu dalam kehidupan dunia ini sudah beragam penyakit pada batinnya, maka dalam kehidupan berikutnya itu penyakit itu akan menggerogoti dia, akan menjadi derita bagi dia. Ini akan menyesuaikan bahwa akan muncul karakter-karakter yang sesuai dengan kemudian karakter dirinya. Itu yang menjadi azab baginya gitu kan. Maka terbukalah beragam forma batin yang sesuai dengan karakter. Sementara orang-orang yang bahagia, orang-orang yang soleh dan sebagainya, karena jiwa mereka jiwa yang sehat ya, di dunia ini dia sudah memenuhi dengan beragam vitamin-vitamin yang baik, vitamin ruhaniyahnya, maka dalam kehidupan berikutnya itu dia akan tampil dalam wujud yang indah ya, wujud yang luar biasa sebagaimana misalnya dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa dalam Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa maka kuburnya itu berubah menjadi cahaya yang indah dan kemudian berkata kepada orang yang menghuni kubur itu, ahlan wa sahlan bikum wa ana rafiqukum ila yaumil yub'atsun. Bahwa selamat datang bagimu dan aku akan menemanimu sampai hari ketika dibangkitkan. Nah, kita lanjutkan misalnya ada hadis di sini bahwa bagaimana keadaan ruh orang-orang yang beriman nantinya di alam kubur itu. Di sini digambarkan bahwa hadis ini mengatakan begini. Qad fasara Rasulullah SAW hazil hayat bi anna arwahum ini ya, bukan arwajuhum. Fi jufi tayri khadr lama qana alaqa bil arsh tasrahu fil jannah haitsu sya'at thumma ta'wa ila tilkal kanadil fatala alaihim rabbuhum itla'a qala tastahun syai'an qalu ayu syai' yastastahi wa nahnu nasrah minal jannah haitsu syi'na wa ala bihim dzalika sal kamarat falamma ra'aw annahum lan yatraku min ayas alu qalu nuridu an taraddu arwahuna fi ajsadina hatta naqtul fi sabilika maratul ukhra. Orang-orang mukmin itu nanti dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa diri mereka atau ruh mereka itu berada di satu burung yang sangat indah nanti yang terbang di dalam surga katanya itu, dan itu terikat dengan atau dengan arsy Allah. Dia berada ruh itu pada tempat disebut di sini dengan kanadil ya, tempat yang bercahaya kanadil. Jadi kandil itu sebagai seperti lampu ya, tempat cahaya, dan Allah mengatakan kepada mereka itu apa yang kau inginkan, apalagi yang kau inginkan. Mereka berkata bahwa kami tidak menginginkan sesuatu. Ini apa yang telah kami dapatkan ini satu hal yang kenikmatan luar biasa. Wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na. Untuk apalagi kami menginginkan apalagi sementara kami bisa mendapatkan apapun dari surga. Jadi sebagaimana Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillah amwatan bal ahyan rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang meninggal dunia jalan Allah itu mati. Tidak.
mereka hidup, bahkan mereka mendapatkan rezeki yang banyak insya Allah. Dan bahkan kemudian Allah meminta pada mereka, apalagi yang kamu inginkan, sampai 3 kali. Dan mereka berkata bahwa ya Allah, kembalikan kami ke dunia sehingga kami bisa lagi kemudian berperang membela agamamu, mengorbankan diri kami di jalanmu, gitu kan, untuk ini apa, hatta naqtul fisabilika marwan, sampai kami kemudian dapat meninggal di jalanmu kembali. Ini menggambarkan betapa kenikmatan yang mereka rasakan. Bahkan ya, ruh-ruh orang mukmin itu yang mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, dalam satu hadis juga disampaikan bahwa mereka ingin sekali memberikan berita kepada keluarganya tentang keadaan atau kenikmatan yang mereka rasakan. Kita kan biasanya begini Bu ya, kalau ada keluarga meninggal kan sedih ya, di gimana keadaannya, kita bacakan dan sebagainya. Nah, dalam hadis itu ada satu hadis, nanti tadi saya baca kitabnya, dalam satu kitab ya. Oke. Ya, ada satu kitab namanya Ar-Ruh di sini, digambarkan bahwa mereka itu ya, mereka itu dalam kitab Ruh itu digambarkan bahwa menginginkan untuk memberikan berita kenikmatan yang mereka rasakan di alam kubur mereka, alam barzah mereka. Jadi orang-orang mukmin di situ mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dengan mendapatkan kenikmatan itu, dan ingin memberitakan keadaan mereka kepada keluarga mereka yang tinggalkan. Biasanya kita sedih Bu ya, kadang keluarga kita meninggal, kita sedih, kita bagaimana keadaannya di alam berikutnya, kan kita tidak ada berita. Dia ada kasih WA juga kepada kita kan, mana kehidupannya itu. Kalau tiba-tiba ada WA kita agak bingung juga. Sama, saya kaget juga pagi-pagi gitu kan, dapat WA dari sahabat saya yang sudah meninggal dunia. Wah, saya bilang nih, ini ternyata itu anaknya WA saya. Saya udah kaget aja, ini orang meninggal kok bisa WA saya nih. Ternyata anaknya pakai WA ayah abahnya yang udah meninggal, itu minta saya untuk ngisi di di peringatan beliau gitu kan. Yang saya masih itu nomor handphone bapaknya rupanya. Tadi saya kaget aja, loh kok ada WA dari yang teman udah meninggal nih, orang meninggal bisa WA-an juga nih, enak juga. Pengen tahu kabarnya gitu. Ya, tapi mereka punya ini bagi orang-orang yang karena kehidupan itu kehidupannya sudah kehidupan ruhania Bu ya, tentu bukan lagi teknologi material seperti yang sekarang ya, teknologinya teknologi rohani gitu. Jadi, dan ada dalam satu riwayat dalam kitab ini ya, ada syarat seperti itu bahwa nanti gitu kan, ketika ini sudah Imam Mahdi sudah muncul, dunia sudah disampaikan pada puncak pengetahuan yang luar biasa, disebutkan bahwa fawasala dunya ala asrar min sirrun min asrari dunya, gitu kan, telah sampai pada puncak rahasia dari seluruh rahasia yang tersembunyi di alam ini, sampai katanya orang-orang itu sudah di antara mereka itu dengan alam barzah itu sudah setipis kemudian kain. Artinya bahwa mereka sudah di bawah bimbingan mungkin Imam Shahibul Asri was Zaman, Jalal Farajah Syarif kan, selain tentu teknologi rahasia material dunia ini, tentu rahasia-rahasia makrifat itu sudah dikemukakan begitu luar biasa, sehingga orang itu sudah seakan-akan sudah terlihat apa yang ada di alam barzah itu. Kita ini kan tidak bisa melihat itu karena persoalannya bukan karena alam itu tidak ada gitu. Bukan coba kemudian bahwa kita tidak mampu menyaksikannya, tetapi bahwa karena kita yang masih tertutupi, keadaan kita yang masih kemudian bermasalah, sehingga kita tidak bisa melihat. Karena Al-Quran saja mengatakan, "Lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim." Kalau kamu punya ilmu yakin aja, kata Al-Quran, kamu sudah bisa lihat apa yang ada di alam sana itu, di alam akhirat sekalipun, apa yang ada di neraka, apa yang di surga, bahkan segala hal yang ada di dalamnya. La ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Kalau kamu punya ilmu yakin. Nah, ilmu yakin ini yang tidak kita miliki kecuali orang-orang khusus saja. Dan nanti katanya itu bahwa di masa Imam Mahdi nanti
Itu yang kemudian orang-orang akan sampai pada ilmu pengetahuan yang sedemikian, baik ilmu katanya balaya wal manaya, baik ilmu yang secara zahir maupun ilmu yang batin, sehingga kemudian pemisahan antara alam dunia dengan alam ini itu bisa minasyutroh, itu kan dari dia hanya sehelai kemudian kain aja. Artinya bayang-bayang kelihatannya sudah terlihat di situ, gitu. Apa yang terjadi di alam barzakh itu, alam barzakh, alam kubur. Nah, bahkan ini terkait dengan kiamat itu menarik juga, Bu. Selama ini kita berpikir kan, atau yang seringkali tergambarkan, ternyata menurut pandangan ulama Ahlul Bait misalnya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan nanti terjadi kekacauan, kerusakan, dunia merosot sampai ini, tidak begitu. Justru sebaliknya, bahwa dunia ini di bawah bimbingan Imam Mahdi justru sampai pada kesempurnaannya. Nah, ketika sudah sampai pada puncak kesempurnaan itu, seluruh rahasia alam ini sudah terbuka, sehingga alam ini tidak bisa mengantarkan kita pada tingkat yang lebih sempurna lagi, sehingga dia sudah selesai sampai situ tugasnya. Sehingga disitulah terjadi apa yang disebut dengan kiamat. Jadi kiamat bukan saat di mana kemudian keburukan, merajalela, kefasadan, bukan. Tapi ketika dunia ini sudah sempurna dan tidak mampu lagi mengantarkan manusia pada puncak kesempurnaan berikutnya, kecuali dia masuk pada alam berikutnya. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kiamat. Oke, kita lanjutkan. Bahwa apa yang terjadi di alam kubur itu juga, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan menemani kita. Dalam hadis di sini, faqala Rasulullah SAW, inna Nabi SAW, innal mayit idza wada'a fi qabrihi, innahu yasma' khafaqul lahum hina yuwaluna anhu. Fa in kana mu'minan kanat salatu inda ra'sihi, wa siyamu inda yaminihi, wa zakatu an shimalihi, wa kana fa'alul khairat min sadaqah wa sila wal ma'ruf wal ihsan inda rajlihi. من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتي من يمينه فيقول الصيام قبل مدخل ثم يؤتي عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتي من قبل رجله فيقول فعل الخيرات من صدقة وصلة والمعروف والإحسان ما قبل مدخل فيقول له اجلس فيجلس قد مسلط له الشمس وقد أضاء الغروب فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيكم وما تشهد به عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستصلي أخبرنا عما نسألك عنه هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه, dan seterusnya. Sini katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mayit itu, jenazah itu diletakkan di dalam kuburnya, dia mendengarkan kemudian langkah-langkah orang yang meninggalkan dirinya. Dan sekiranya, maka sungguhnya kalau orang itu orang yang beriman, kata Rasulullah, maka keluarlah sholat itu dalam bentuk wujud yang kemudian berdiri di atas kepalanya. Dan kemudian puasanya berbentuk wujud juga yang kemudian berada di samping kanannya. Zakatnya dalam bentuk wujud juga berada di samping kirinya. Dan demikian juga Rasulullah mengatakan seluruh perbuatan-perbuatan baiknya, dari sodakohnya, dari silaturahminya, dari perbuatan menyuruh kebaikannya, dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, akan menampilkan wujud-wujud, kata Rasulullah, yang akan kemudian berada di antara kaki-kakinya. Dan mereka kemudian berkata, sholatnya berkata bahwa sesungguhnya aku berada di sini, tidak ada tempat bagi selainku. Demikian juga kemudian zakat, puasanya, zakatnya, dan seluruh kebaikannya mengatakan bahwa maqabli madkhal, tidak ada tempat lagi bagi yang lain kecuali diriku di sini. Aku akan melindungi dirimu. Gitu. Sehingga ketika malaikat-malaikat Allah itu bertanya Munkar dan Nakir, mereka lah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Jadi seorang mukmin di alam kuburnya itu tidak sendirian. Seluruh amal-amalnya itu akan menjadi teman baginya. Hatta katanya itu sampai kemudian ayatil Quran maqara'ahu fi hayatihi.
sampai setiap ayat yang dibacanya. Tentu hadis ini dalam kitab tafsir Al-Amsal ya, dalam kitab tafsir Al-Amsal yang ditulis oleh Makarim Syirazi atau Makarim Syirazi, ada hadis mengatakan demikian bahwa itu apa namanya, ya seluruh ininya akan menemani dirinya hatta ayat min ayatul Quran, ayat di antara ayat Quran yang dibacanya ketika hidup itu akan menjadi wujud-wujud yang indah yang menemani dia hatta yaumil yub'atsun, sampai kemudian nanti meninggal hari kebangkitan. Artinya di sini seseorang yang meninggal dunia itu tidak akan pernah seorang mukmin yang meninggal dunia itu tidak akan pernah sendiri. Seluruh amalnya itu akan mewujud gitu, dan menjadi peneman dia. Jadi kalau gitu rame dong kuburannya, ya rame gitu, tidak kesepian dia, gitu kan. Sehingga ya kayak ada ini ya, dan itu sering kali lah. Jadi ada seorang yang soleh gitu kan, ketika ada ibunya meninggal dunia, dia mimpi lihat ibunya itu, dan dia lihat ibunya itu di satu rumah yang indah, dan ibunya ada di situ, dan ada teman-teman yang menemani ibunya itu melayani dia gitu kan, walaupun ibunya masih dalam keadaan kebingungan di situ. Sebutkan dalam banyak kitab-kitab hal yang sama ya, bahwa orang-orang yang meninggal itu dia tidak kemudian berada dalam kesendirian. Orang mukmin yang tidak meninggal itu maka seluruh amalnya itu akan bersamanya. Karena itu dalam Al-Qur'an ada ketika pada salah satu tafsir ya, tafsir Durrul Mansur, ketika sampai pada membicarakan ayat tentang wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, maka hendaklah setiap diri menyiapkan bekal dalam kehidupan berikutnya. Di situ dia sebutkan ada satu riwayat ya. Riwayat ada seorang yang namanya Asy-Sya'labi ya, satu entah ini at-tabi'in atau ini ya, dia punya sahabat yang sama-sama seorang ulama, seorang kekasih Allah, dan di malam itu dia ketika sahabat itu meninggal, dia ketemulah dalam mimpinya itu dengan sahabatnya yang telah meninggal ini. Dia tanya, bagaimana keadaan? Akhbirni an halikum fi qabr. Kabarkanlah kepadaku tentang keadaanmu di kuburmu. Dia berkata bahwa alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena aku tidak merasa kesepian di sini. Ada banyak yang menemani diriku. Dia berkata lagi, apa yang ini? Tidakkah engkau baca ayat Al-Quran wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad? Maka tidakkah engkau ingat ayat Al-Quran bahwa hendaklah setiap diri itu menyiapkan bekal ini. Ya, aku baca itu, kata Sya'labi ini. Kemudian sahabat itu berkata bahwa bekal-bekalku itulah yang sekarang menjadi teman-temanku, yang menghiburku dalam kesedihanku, yang kemudian menampilkan anak istriku sehingga aku merasa senang, merasa dekat dengan mereka, walaupun aku terpisah di alam kemudian di antara alam kematianku dan kehidupan duniaku. Jadi seluruh amal kita, bahkan kemudian amal-amal itu malaikat Allah juga menampilkan kemudian wajah keluarga kita, Bu ya, supaya menemani kita, menenteramkan kita. Jadi dalam satu riwayat dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub, satu kitab, di situ dikisahkan ada seorang pemuda yang melakukan keburukan yang sudah luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk mengeluarkan pemuda itu. Kalau tidak Allah azab kemudian desa itu. Nabi Musa kemudian mengeluarkan pemuda itu, dan di sebuah Sahara yang tandus, yang tidak ada kehidupan yang bisa hidup di tempat itu. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian Allah memerintahkan, ya Musa, kuburkan dia di tengah desa pada tempat yang mulia, dan sampaikanlah bahwa dia adalah kekasihku. Sehingga Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana orang yang tadinya Kau perintahkan aku keluarkan dari desanya, dia kemudian mati sekarang ini, tapi Engkau
tempatkan dia di antara kekasihmu. Dan Allah berkata kepada Musa, ya Musa, sesungguhnya di akhir hidupnya dia bertobat atas seluruh dosa-dosanya. Dia berkata, ya Allah, aku ridho atas ketetapanmu. Sekalipun aku berada dalam lembah ini, aku terima semua itu, agar itu semua meruntuhkan seluruh dosa-dosaku. Ya Allah, aku taslim di hadapan pedang kematianmu, dan aku meridhoi setiap ketetapanmu. Maka aku utus, kata Allah kepada Musa, malaikat yang menyerupai keluarga yang dicintainya untuk menenteramkan dia dalam akhir kehidupannya. Jadi bahwa seluruh amal kita pun itu dalam riwayat disebutkan itu akan menjadi rupa-rupa yang membuat kita tentram. Di antaranya tentu rupa-rupa keluarga kita. Bahkan dalam satu hadis ada orang tanya pada Imam Ja'far As-Shadiq, ya Aba Abdullah, wahai putranya, wahai bapaknya Abdullah, wahai Abdullah, Imam Ja'far maksudnya, bagaimana kalau kemudian kalau sudah meninggal itu kita rindu pada anak-anak kita, gitu. Kemudian Imam Ja'far mengatakan fa'arsalal malaikatallah wa syabaha wadhahu ala auladil mayyit hatta, itu kan, yulqihim. Jadi kemudian Allah mengutus malaikat-malaikat itu, yang dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa itu adalah amal-amal soleh kita yang menyerupai anak-anak kita, sehingga menenteramkan hati kita di alam kubur kita ketika kemudian kerinduan itu muncul. Jadi setiap kemudian di sini dikatakan setiap amal-amal kita itu akan menjadi kemudian menemani kita. Kemudian juga bahwa mereka dapat menjumpai orang-orang yang hidup juga melalui mimpi-mimpi itu. Wahia annahu hal tatalaqi arwahul ahya wa arwahul amwat fasyawahid hadhil mas'ala wa adalatiha akthar min an yuhsiha ila Allah Ta'ala wal hasu lil waqi' min a'dal syuhud biha fatalqa arwahul ahya li amwat kama tatalqa arwahul ahya qala yatawaffaha fil manamiha fatalaqa ruhul hayy wa ruhul mayyit wa zakarana wa yata'arafan qala tarji' ruhul hayy ila jasadi fid dunya ila baqiya ajaliha wa turidu ruhul mayyit an tarji'u ila jasadihi fatahabbas. Wa kadala, dan seterusnya dalam hadis bahkan dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa an-naum mahalul liqa' bainal mayyit wal hayy. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa tidur itu adalah tempat perjumpaan antara orang hidup dan meninggal. Di sini dikatakan bahwa ada banyak sekali dalil yang menunjukkan bagaimana terjadinya perjumpaan orang yang telah meninggal dunia itu dengan orang yang hidup di alam mimpinya, di alam tidurnya itu. Kenapa? Karena tidur itu juga bagian dari kematian. Bukankah disebutkan bahwa naum itu adalah auladul mayyit. Jadi ibnul mayyit. Bahwa tidur itu adalah bagian dari anaknya kematian. Bahwa di situ Allah melepaskan ruh orang yang meninggal, yang hidup itu. Kalau dia kemudian masih hidup, Allah kembalikan ruhnya pada jasadnya sampai waktu yang ditentukan. Sementara ruh yang meninggal itu dikembalikan lagi pada alamnya, pada kuburnya. Di sini dikatakan wa ruhul mayyit fa yatazakkarana wa yata'arafan. Bahkan ya, di sini dikatakan yatawaffaha fi manamiha fatalaqa ruhul hayy wa ruhul mayyit wa yazakarana wa yata'arafan. Bahkan ruhul yang meninggal, yang hidup dengan ruh mayit itu berjumpa dan mereka berbicara, saling mengenali satu sama lain. Bahkan kadang-kadang orang yang mayit itu memberitahu keadaan atau peristiwa atau mengingatkan kemudian kepada anggota keluarganya yang masih hidup. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang meninggal dunia itu mereka tahu tentang keadaan orang yang masih hidup. Bahkan mereka juga punya kehidupan sendiri yang di situ mereka bisa kemudian berjumpa, berziarah satu dengan yang lain. Bahkan mereka pada saat-saat tertentu itu mereka mampu menjumpai keluarganya. Bahkan dalam di sini dikatakan Salman Al-Farisi faqala hadithu al-akhar inna mat qabli fa'alqini fa akhbirni ma lakita min rabbik
wa in ana mittu qablaka laqituka fa akhbartuka. Faqala al-akhar atalaqil amwat wal ahya. Qala na'am. Arwahum fil jannah tadhabu haitsu sya'at. Qala famata fulan. Falakihi fil manam. Faqala lahu tawakkal wa abshir falam ara mislu tawakkul qat. Katakan bahwa orang yang dari Salman Al-Farisi itu katakan kalau nanti kamu meninggal gitu ya, atau aku meninggal sebelum atau kamu meninggal sebelum aku dengan sahabat yang lain, maka beritakan tentang keadaan kamu di alam kuburmu dan aku akan menjumpai, bahkan Salman berkata bahwa aku akan menjumpai dirimu nanti gitu kan. Nah, dikatakan juga di sini bahwa apakah berjumpa, bertanya pada Rasulullah juga, apakah berjumpa antara orang yang hidup dan mati? Nah, mereka yang berada dalam surga, jadi dalam kubur, mereka yang tidak kemudian sibuk dengan menghadapi azab Allah dan sebagainya di alam kubur mereka, maka mereka mampu kemudian mendatangi orang-orang yang masih hidup. Bahkan dalam satu hadis dikatakan di sini, mana ya hadisnya itu, dikatakan bahkan mereka itu mampu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dalam hadis katakan an Barra an Azim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muslim idza su'ila fi qabrihi fa yashhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wa qala ta'ala sabitul biqaulin sabit. Dan ada hadis tentang bagaimana kemudian di sini dikatakan bahwa qala Abdullah bin Amr inna arwahul mu'minin tatalaqi ala masirihi yaum wa mara'a ahadihima sahibuhu qad wa rafa'u ba'dahum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman itu mereka berjumpa satu dengan yang lain. Jadi saya ingin mengatakan begini Bu ya, bahwa kematian itu memisahkan kita dengan orang yang hidup di dunia, tapi mempertemukan kita dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Sama aja. Jadi kalau kita pindah dari satu kota ke kota lain, itu kita memisahkan kita dengan tetangga-tetangga kita di kota itu, tapi mempertemukan kita dengan tetangga-tetangga di kota yang lain tersebut. Demikian juga ketika orang meninggal dunia, itu memisahkan dia dengan seluruh orang yang masih hidup di dunia, tapi mempertemukan dia dengan orang yang telah meninggal dunia. Gitu. Jadi bahkan di sini warafa'u ba'dhum ilan nabi, bahkan diangkat di antara mereka itu untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kalau di dunia ini kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ya, maka kesempatan itu bisa terjadi kepada kita. Kalau kita memang mencintai Nabi, tentu saja, ya itu nanti setelah kita meninggal dunia, setelah di alam kubur kita. Jadi di sini juga dikatakan bahwa di sini orang mati akan membaca Al-Quran di kubur mereka. Bahkan ruh-ruh dari tingkatan yang lebih tinggi akan memberikan petunjuk kepada ruh-ruh yang lebih rendah atau memberikan pengajaran. Bahkan barzah mirip dengan sebuah tempat yang penuh keilmuan. Semua ruh-ruh yang ada di dalam kehidupan di alam kubur itu sangat bersemangat, berbeda dengan ruh yang ada di dunia, karena alam itu alam yang lebih sempurna dibandingkan alam dunia ini. Gitu. Di sini tadi seperti yang saya sampaikan, gitu kan, bahwa dan bahkan mereka berbicara, berjalan, makan dan minum, dan bahkan mereka tidur ketika menginginkan, bukan karena mereka memerlukan makan dan minum atau tidur, tapi karena keinginan mereka, dan mereka menikmati keindahan-keindahan ruhaniah di alam kehidupan berikutnya. Nah, di ini sebagai penutup ini, ya, di sini di dalam kitab Ar-Ruh dikisahkan bahwa ada orang yang meninggal dunia, ya di situ di alam, di kitab Ar-Ruh ini, di sini ada kitab mana ya, saya bisa tampilkan juga sebenarnya.
ada kitab Ar-Ruh, digambarkan bahwa ya. Ini di kitab Ar-Ruh ada mana hadisnya ya. Jadi ada seorang anak yang meninggal dunia, saya tadi sudah ini ya, dan dia mencari orang tuanya, dan dia temukan orang tuanya itu dalam keadaan yang sulit, sehingga kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku serahkan semua kemudian amal-amalku untuk kedua orang tuaku. Sehingga Allah pertemukan mereka dalam tempat yang lebih baik. Nantinya Allah keluarkan dari kesulitannya itu karena kehadiran anaknya di alam kubur itu. Artinya di dalam peristiwa kubur juga, di sini saya lupa tadi di halaman berapa ada kisah yang terkait dengan seperti itu. Menunjukkan bahwa di situ bahwa satu dengan yang lain dapat memberikan pertolongan. Karena ada ayat Al-Qur'an juga, ayat itu ada ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bahwa bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan, dan ada pertanyaan, apakah nanti di alam kubur kami bisa saling menolong satu dengan lain? Nabi mengatakan bala lil mu'minin. Betul, bagi orang-orang yang beriman satu dengan yang lain akan saling memberikan pertolongan. Ada dalam kitab Ar-Ruh ini. Tadi sudah saya ini hal ininya, tapi saya lupa halamannya, Bu. Ya, nanti saya cari lagi. Oke, mudah-mudahan ini mengantarkan kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan untuk kita diskusikan. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Ya. Ya, silakan, Bang. Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz Bambang. Alhamdulillah sehat, Ustadz ya. Terima kasih. Ustadz, saya mengajukan pertanyaan pertama karena saya habis ini saya mau izin pamit, Ustadz, karena ada urusan, Ustadz. Ya, jadi, gini, Ustadz. Tadi Ustadz ada beberapa poin yang saya bisa ambil mengenai masalah Nabi Adam, Ustadz. Nabi Adam kan awalnya itu kan masuk dalam surga, Ustadz. Tapi dalam perjalanannya digelincirkan oleh setan. Ya, ya. Nah, surga yang buat Nabi Adam dengan surga yang kita kan berbeda, Ustadz. Karena surga kita adalah surga yang abadi. Nah, kalau gitu, apakah surga yang dibuat untuk Nabi Adam dulu itu cuman hanya diisi oleh Nabi Adam aja, Ustadz? Sekarang surganya itu udah tutup, Ustadz. Ya kan? Karena yang masuk di surga itu cuman hanya Nabi Adam dan Siti Hawa aja kan, Ustadz, gitu, Ustadz. Lalu pertanyaan kedua, Ustadz. Mengenai masalah kelahiran. Bahwasanya kita ini kan dilahirkan terus berproses, Ustadz. Dan dalam perjalanan itu membentuk jati diri ya, Ustadz. Nah, bagaimana statusnya bayi yang lahir terus meninggal, Ustadz? Dia kan belum merasakan hidup berproses, Ustadz. Kalau gitu, apa ini yang menjadi rahasia Allah ini, bayi itu tidak diberikan umur untuk berproses, Ustadz? Apakah karena Allah tahu bahwasanya kalau bayi ini diberikan umur yang panjang, dalam perjalanannya ini bayi ini akan mendapatkan kesulitan ataupun membuat sesuatu hal yang tidak dalam koridor agama, Ustadz. Jadi dipendekkan aja umurnya dia meninggal, Ustadz, gitu, Ustadz. Ya kan? Itu. Terus satu lagi, Ustadz. Tadi Ustadz juga bilang orang yang sudah meninggal ini bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain yang belum meninggal, Ustadz. Ya kan? Apakah pertemuan ini ada klasifikasinya? Bahwasanya orang yang beriman hanya bertemu dengan orang yang beriman. Sedangkan yang meninggal ini kan ada yang beriman, yang nggak beriman, Ustaz. Apakah sudah ada pemisahan saat itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ya, Mas, bahwa pertama dalam istilah Al-Qur'an, surga itu kan kita bahasa kita surga. Tapi dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan al-kata al-jannah. Al-jannah itu menunjukkan, jadi para ahli bahasa menyebutkan bahwa ketika huruf jim itu ketemu dengan huruf nun menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Karena itu misalnya sama katanya al-jannah, al-jin, gitu kan? Al-junun, orang yang gila itu disebut dengan majnun. Kenapa disebut majnun? Karena mastur akalnya itu tersembunyi. Jadi kata jannah itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Nah,
dalam bahasa kita sebut al-jannah itu surga. Kita kita generalisir aja. Padahal bisa jadi kalau dalam penafsiran bahwa Nabi Adam itu bukan di surga ya sebenarnya. Karena istilahnya aja, istilah jannah menunjukkan tempat yang tersembunyi atau tempat rimbun. Bahkan dalam satu ayat Al-Quran, khalaqtu bainal khalqi wal amr. Kami ciptakan kemudian dia itu di antara alam amr dan alam khalq. Alam yang tinggi dengan alam yang makhluk ini, alam material. Jadi itu alam yang tersembunyi. Nah, jadi karena istilahnya sama, al-jannah ya, kita kemudian menyebutkan bahwa itu dalam bahasa kita sebut sebagai surga. Tapi apakah kemudian makna sesungguhnya itu adalah makna surga sebagaimana yang kita maksudkan tentang alam berikutnya, itu berbeda. Ya, artinya bisa jadi sebenarnya maknanya tersendiri. Sesuatu yang memang bukan di alam material ini, tetapi di alam yang non materi yang tersembunyi dari pikiran kita. Karena itu digunakan istilah terkait dengan Nabi Adam itu dengan istilah al-jannah, gitu kan? Karena tidak mungkin al-jannah itu nanti yang sebagaimana nanti kita ini di situ itu kan kekal dan abadi. Kemudian yang kedua bahwa apakah kemudian roh yang anak-anak bayi itu, pertama begini bahwa ada dua faktor meninggal itu. Satu faktornya itu disebutkan sebagai faktor tabiiyah alamiah ya, bahwa hal-hal alami bisa terjadi karena baik memang secara fisik dia tidak mungkin bisa survive dalam kehidupan ini, atau karena dia mengalami accident, mengalami penyakit misalnya kan, itu maka itu bisa terjadi bahwa dia meninggal dunia karena sebab itu. Bahkan dikatakan dalam satu syair bahwa was asbabuha mukhtalifah wa natijatul wahid al-maut. Sebab-sebabnya itu macam-macam, tapi kesimpulannya satu, meninggal dunia. Orang meninggal itu macam-macam sebab-sebabnya. Nah, tapi di antara sebab itu juga memang ada sebab yang disebabkan ketetapan ilahi, ketetapan Allah. Kenapa Allah menetapkan itu ya? Kita tentu tidak bisa kita hanya mengira hikmahnya. Tapi bahwa sebagian besar tentu karena hal-hal yang alamiah tabiiyah itu. Apakah karena nanti ini dia nanti berlaku keburukan? Ternyata banyak juga orang yang sangat buruk dalam kehidupan ini masih hidup juga. Dan bahkan ada kata-kata mengatakan bahwa kok orang baik cepat meninggalnya, orang jelek panjang umurnya. Gitu. Ada kata-kata begitu. Walaupun ya, ataupun enggak juga begitu sih. Itu umumnya kita kan ngomongnya aja begitu ini kita. Ya, ada juga orang soleh yang panjang umurnya kan, ada juga orang jelek yang pendek umurnya, misalnya bisa juga begitu. Karena, nah yang ketiga bahwa ya terkait itu. Nah itu pertama ada hadis sebenarnya tadi saya sudah ini hadisnya itu bahwa ada pemisahan katanya. Ruh orang-orang yang mukmin dengan ruh orang-orang yang kafir itu dipisahkan oleh Allah di alam barzakh. Sudah terjadi pemisahan di alam kubur. Jadi di alam kubur pun dia sudah terpisah ruh satu dengan yang lain antara ruh mukmin dan orang yang ini. Karena itu bahkan ini dalam fikih juga, kalau dalam fikih kita ini fikih Ahlul Bait ngomongnya bahwa kalau orang meninggal dunia, orang muslim meninggal dunia, dia tidak sengaja dikuburkan, kan dikuburkan di pekuburan non-muslim, maka itu wajib untuk dipindahkan. Menggali kubur itu haram hukumnya kecuali beberapa hal. Salah satunya diantaranya bahwa dia dikuburkan di pekuburan non-muslim. Itu wajib. Dan Allah memisahkan, dalam hadis ada disebutkan bahwa ruh orang-orang kafir itu berada di ada hadisnya itu, ada istilah yang disebutkan ya. Ruh orang-orang mukmin itu fil jannah, bahkan fil sajaratul jannah ya. Di
taman surga atau di pohon-pohon surga disebutkan, tapi disebutkan bahwa wadil bahrut, ya. Roh orang kafir itu wadil bahrut. Ada istilah yang lembah bahrut. Lembah bahrut ini apa? Terus orang-orang mengira-ngira lembah bahrut ini ada di Hadramaut. Padahal tidak begitu. Itu istilah yang khusus, kemudian penempatan tempat di antara orang. Apakah mungkin itu berjumpa alam yang akan datang? Itu tentu bukan alam seperti kita. Di sini ada Depok, di sana ada Bekasi, misalnya, bukan begitu. Tapi bahwa alam di situ walau antara mukmin dan ini bisa berjumpa, sebagaimana nanti di akhirat juga penghuni surga yang penghuni neraka itu kan berjumpa. Dia bertanya bahwa dalam Al-Quran disebutkan apa namanya itu? Ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa fis saqar, ya, ujungnya itu. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor ini? Dan orang itu menyebutkanlah ya sebab-sebab dia. Jadi antara orang surga yang di surga bisa berjumpa juga neraka, termasuk di alam barzah itu. Ya. Jadi kalau mereka menginginkan orang-orang yang berada, tapi itu bukan orang yang dia kafirnya bisa berjumpa dengan orang mukmin, atau orang yang diazabnya bisa berjumpa dengan orang yang baik. Orang yang baiknya ini, orang yang solehnya bisa menjumpai masalah kakum fis sakor dalam Al-Quran. Apa yang menyebabkan kamu ini sampai ke neraka sakor ini, gitu kan? Sehingga artinya bahwa orang-orang yang baik di alam barzah itu, orang-orang mukmin itu tidak banyak urusan, gitu kan? Sehingga mereka mampu menjumpai orang-orang yang berada dalam kesulitan, dalam derita, dalam azab kubur misalnya kan. Tapi orang yang berada dalam azab kubur, mereka masghul bil adab, mereka sibuk dengan azab itu, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bisa kemudian keluar dari keadaan itu. Nah, apakah kemudian itu ininya? Jadi memang antara roh orang mukmin dan orang yang buruk, ya, Allah pisahkan mereka. Dan di sini ada pertanyaan juga ya dari Ibu Indi, Ustadz. Tadi sudah disampaikan, Bu, ya, bahwa orang mukmin ini bisa berjumpa, gitu. Nah, kita umumnya berjumpa di dalam mimpi kita. Dalam hadis dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa al-manam makanun liqa'ul bainal hayai wal mayyit. Jadi tidur itu atau tidur kita itu tempat perjumpaan antara yang hidup dan meninggal. Tapi orang-orang yang wali-wali Allah dan kasih Allah itu tidak perlu nunggu tidur dia. Dalam keadaan jaga pun dia bisa melihat atau berjumpa dengan orang yang telah meninggal dunia. Jadi Imam Ali itu memanggil orang-orang di alam di Baqi itu, bahkan Rasulullah juga memanggil orang-orang yang ada di Baqi, kan. Bahkan kemudian Imam Ali juga dengan sahabatnya Kumail bin Ziyad itu memanggil kemudian orang-orang yang berada di pekuburan Baqi dan bertanya tentang keadaan mereka satu dengan yang lain. Sehingga Kumail berkata bahwa, "Ya Ali, aku merasa ketakutan gitu. Aku takutan dengar ini semua," gitu kan, ketika diajak oleh Imam Ali. Jadi artinya bahwa itu bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup itu. Apakah orang yang meninggal dunia menjumpai orang yang hidup atau sebaliknya juga bisa terjadi. Ada doa yang sudah saya kirimkan juga sebelumnya tentang kalau kita ingin tahu keadaan kemudian orang tertentu di alam kubur mereka. Di situ disebutkan. Nah, ya, bahwa wilayah juga itu menjadi penting. Bahwa wilayah terhadap Ahlul Bait alaihimussalam itu menjadi satu hal yang ini ya, yang khusus. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan surah pada Al-A'raf itu, dalam riwayat-riwayat kita disebutkan pada Al-A'raf itu adalah Imam Ali dan Syiah mereka, ya, pengikut-pengikut mereka, Ahlul Bait alaihimussalam. Mereka menyaksikan kemudian orang-orang yang ada dalam perjalanan mereka menuju surga. Ya Bu Eli, bahwa seluruh amal ya yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan merubah. Bahkan surah Yasin pun akan ini. Saya sudah sampaikan pernah misalnya begini, ada hadis bahwa ada yang tanya kepada Sayyidah Fatimah Zahra,
ya binta Rasulillah, lima tuhibbi suratul Waqiah. Saya lupa ini. Pertanyaan orang itu, kenapa engkau mencintai surah Al-Waqiah? Selalu baca surah Al-Waqiah. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam berkata bahwa surah Waqiah itu menjadi kendaraan nanti di alam akhirat kita. Jadi setiap kemudian yang kita baca, bahkan surah Yasin pun demikian. Saya sudah sampaikan sebelumnya kalau salah kisah dari seorang ulama Ibnu Arabi yang hampir meninggal dunia, dia dalam keadaan koma, dan dia berkata, aku berusia 9 tahun pada saat itu, dan aku dalam keadaan koma, dan aku menyaksikan tempat yang sangat gelap. Aku ketakutan luar biasa di tempat gelap itu. Aku berlari ke sana kemari dalam keadaan kegelapan itu sampai aku menyaksikan ada cahaya. Aku lari ke arah cahaya itu dengan upaya melepaskan diri dari kegelapan itu, dan sampai aku melihat cahaya itu begitu indah. Aku bertanya, man anta, siapa engkau? Cahaya itu berkata, ana hafizuka, aku pelindungmu. Aku bertanya lagi kepadanya, man anta, siapa engkau? Kemudian cahaya itu yang begitu luar biasa indah wajahnya dengan cahaya yang benderang luar biasa, menyejukkan hatiku, berkata, aku adalah pelindungmu. Aku adalah surah Yasin. Kembalilah, engkau belum saatnya berada di tempat ini. Kemudian dia mendekapku dan mendorongku, dan aku terjaga dari komaku. Aku saksikan ayahku tengah membaca surah Yasin di samping kepalaku sampai pada ayat salamun qaulan mir rabbir rahim. Artinya ayat-ayat dari Al-Quran yang kita baca, surah Yasin, itu akan berefek luar biasa di alam kubur kita. Jadi karena itu, surah Ar-Rahman misalnya, surah-surah itu, semua ayat-ayat itu yang kita baca, itu berefek luar biasa, tapi dengan satu syarat. Ayatullah tadi saya yang sampaikan, Ayatullah Makarim Syirazi mengatakan bahwa kalau orang itu membacanya dengan penuh penghayatan, artinya dengan khusyuk ya, bukan hanya membaca seperti ini ya, seperti Ibnu Muljam misalnya, atau sekedar baca lisannya saja, tapi orang menghayati, baca itu, menjadikan itu bagian dari petunjuk hidupnya, jadi bagian dari hatinya ketika membaca ayat-ayat itu, maka ayat-ayat itu akan menyatu dengan diri kita. Di dunia saja kan punya efek, Bu ya, ayat-ayat yang kita baca. Apalagi nanti di alam kubur kita. Kan banyak misalnya. Dan Nabi mengatakan bahwa sebelum tidur hendaklah kamu baca ayatul kursi. Kenapa hadis? Karena ayat kursi itu akan melindungi dirimu selama tidurmu sampai jagamu, melindungi orang yang tidur di sekitarmu sampai seluruh isi rumahmu, dan melindungi 40 tetangga yang ada di sekitarmu. Ya, kan, Bu? Di dunia aja ini ayat yang kita baca berefek, ya, apalagi nanti di alam kubur kita. Gitu, Bu. Ya, Masya Allah, Ustaz. Ini ada yang bertanya, raise hand, Ustaz. Ibu Emma Fatimah. Silahkan, Ibu Emma. Ya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar kalamnya Imam Ali, kalau saya tidak salah ingat, redaksinya begini. Betapa banyak orang yang meninggal belum waktunya. Saya nggak tahu apakah ini otentik atau tidak, tapi saya pernah mendengarkan begitu. Apakah ini ada kaitannya dengan kematian yang mendahului dari ajalnya? Misalnya orang yang berdiri di rel sepur gitu ya, di rel kereta api gitu ya. Kemudian dia tertabrak, atau orang yang merusak jasmaninya dengan segala macam narkoba kah atau rokok dan lain sebagainya. Apa itu ada hubungannya? Terus yang kedua, Ustadz, saya juga mendengar betapa malam pertama itu menakutkan atau menekan batin si mayit dan lain sebagainya. Tapi saya juga membayangkan bahwa pencipta ibu saja Allah, apalagi Allah bagaimana? Allah lebih kasih daripada ibu. Itu seandainya saya membayangkan betapa besar Allah yang menciptakan si ibu ini, saya membayangkan bahwa perpindahan kita ke alam barzah kelak sama persis ketika kita lahir dari rahim ibu dengan banyak yang menunggu, makanan yang sudah disiapkan,
yaitu ASI dan lain sebagainya. Ya, ya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Tapi kira-kira apa yang dirasakan bayi itu ketika dia ini, Bu? Ya. Menangis, berjuang untuk Kenapa keluar. dia Ya. menangis, berjuang untuk bisa survive ya? Nah, begitulah. Kira-kira di awal itu karena perpindahan itu sangat dahsyat ya, rasakan, sehingga kita mengagetkan kita, membuat shock kita. Gitu. Tapi kemudian kita akan ini, kecuali tentu saja ya, kecuali orang-orang yang memang sudah taslim. Taslim itu apa? Orang yang memang sudah hatinya itu sudah bagi dia sudah kematian atau ini memang sudah tidak ada masalah lagi, tidak ada ini, maka tapi umumnya itu kan kita tidak tahu juga ya, tapi bahwa umumnya kan orang itu kan kaget, shock ya, karena dia sudah bahkan Bu ya, ada banyak katanya itu orang yang meninggal dunia, dan dalam satu kitab saya baca itu masih belum sadar kalau dia itu sudah di alam yang berbeda, sehingga dia kemudian kaget kenapa orang-orang ini memperlakukan dia seperti ini, gitu kan? Nah, itu dia masih kaget gitu, dia masih belum sadar bahwa dia sudah berpindah di alam yang berbeda. Ada yang seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah hatinya taslim, sudah hatinya memang berserah betul pada Allah, sudah memang punya kesadaran bahwa dia akan melakukan sebuah proses perjalanan, tentu tidak ada yang menakutkan lagi bagi dia. Sebagaimana janji Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan khawatir pada diri mereka itu. Allah sudah angkat itu karena memang sudah hatinya udah ini, sehingga di konnya itu Jalaluddin Rumi, ada kuburnya Jalaluddin Rumi, di situ ada syairnya. Jangan kau tangisi dan sedihkan kematianku, karena kematian itu adalah malam pengantin bagiku. Itu arusnya. Jadi kenapa? Karena bagi mereka itu saat-saat yang indah, saat-saat mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kematian itu mereka jemput dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan keindahan. Nah, orang begitu enggak ada lagi Lailatul Wahsyanya, malam ininya. Kita aja kan yang mungkin masih ya khawatir atau apa, atau umumnya kan. Tapi orang-orang soleh sih mereka lewat itu berjumpa, disambut oleh keindahan. Mereka di sini tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, di alam berikutnya mereka bisa berjumpa dengan Rasulullah. Mana yang lebih baik bagi mereka? Tentu jelas lebih baik. Di sini kita tidak berjumpa dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di alam berikutnya kita berjumpa, ibu-ibu bisa berjumpa dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kira-kira mana yang lebih apa yang menakutkan di situ? Gitu. Kalau bagi orang-orang yang memang ya di hatinya punya kecintaan kan. Bahkan itu adalah satu hadis ya dari Ahlul Bait alaihissalam, dan para pengikut kami nanti di alam kubur mereka, kamilah yang menjadi pembela mereka. Jadi satu kisah itu ada dua ulama ini bersahabat sejak kecil. Dan satu ulama itu berkata begini, nanti kalau satu di antara kita meninggal, tolong kasih kabar ya. Nah, mereka tinggal di Teheran ya, tinggal di Teheran. Dan kemudian sahabat itu ini meninggal, salah seorang sahabat itu di antara keduanya meninggal. Dan setelah sekian lama, barulah kemudian sahabatnya itu berjumpa dalam mimpinya. Sahabat yang hidup itu bertanya, bagaimana ini? Apa kabarmu di alam kamu, di alam kuburmu? Bukankah kita sudah janji untuk memberitakan, gitu kan? Ya, dia bilang memang saya ditanya dengan banyak hal. Dan ketika aku tahu, ketika aku diwafatkan dan jasadku dibawa dari Teheran ke Qum, dan ada kemudian dua makhluk yang mengawasiku katanya dan membuat aku khawatir, takut. Bentar. Tapi ketika kemudian jasadku sampai katanya itu di makam dari Sayyidah Fatimah Al-Maksumah, aku saksikan dari makam Sayyidah Fatimah itu muncul perempuan yang indah luar biasa dan berkata kedua makhluk itu, pergilah engkau dari sini karena ini adalah bagian aku berada dalam perlindunganku. Kemudian kedua sosok yang mengkhawatirkan itu pergi meninggalkanku dan aku berada dalam keadaan tenang. Jadi
Hadis itu mengatakan bahwa para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam itu dia dalam kubur mereka, para pecinta Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait Nabi, mereka akan dijemput dan diarak ruh mereka itu bagaikan pengantin. Jadi bagi mereka tidak ada ini. Dan bahkan ini Bu ya, satu lagi saya ingin sampaikan. Ini ada dari jamaah kita dulu di Palembang. Tua orang itu dia memang dulu imam dari Islam Jamaah, kemudian dia menjadi pengikut Ahlul Bait alaihimussalam ya. Dan dia bercerita, dia berkata pada saya ingat betul bahwa sebelum meninggal itu dia SMS saya, dia bilang, Ustadz, mungkin usia saya udah lama lagi. Saya bilang namanya Pak Nuh. Kenapa Pak Nuh? Kok mikirnya begitu? Ya tadi malam saya mimpi, saya diarak katanya seperti seorang pengantin saya diarak. Saya teringat hadis katanya bahwa ruh orang pecinta Ahlul Bait itu ketika meninggal dunia akan diarak oleh malaikat bagaikan laksana mengarak pengantin. Mungkin katanya ajal saya sudah dekat. Jadi mohon maaf kalau saya ada kesalahan, mohon doakan saya kalau sudah saya meninggal dunia nanti. Dan betul Bu, kira-kira kurang lebih 1 minggu dari dia hubungi saya itu dan terdengar kabar bahwa beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang, insya Allah lah para pecinta Ahlul Bait alaihissalam tentu tidak membiarkan. Ya. Sayyidah Fatimah Zahra tentu tidak akan membiarkan para pecintanya itu berada dalam kesulitan atau derita. Bukankah dalam dalam ayat Al-Quran Allah berfirman kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum bil mu'minina anittum harisun 'alaikum bil mu'minin, bahwa Nabi itu telah datang pada seorang utusan yang begitu sayang pada kamu, yang ingin melindungi kamu, harisun 'alaikum bil mu'minin, bahkan begitu menjaga kamu dan sangat mencintai orang-orang yang beriman. Ini sangat mengasihi orang-orang yang beriman. Ini juga berlaku pada para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Mereka tidak ingin para pengikutnya itu berada dalam derita. Mereka pasti akan melindungi selama kita tentu selalu terhubung dengan mereka. Kenapa pentingnya sholawat? Kenapa pentingnya kita bertawasul? Karena secara ruhani itu menghubungkan antara diri kita dengan mereka. Ya Bu Fenty ada hadis juga tentang suratul Mulk itu menghindari azabul kubur. Ya. Salawat juga menghindari azabul kubur. Ada banyak sekali. Jadi karena itu bacalah ada satu riwayat dikatakan bahwa jangan kurang 70 kali dalam satu hari itu bersalawat kepada Nabi. Karena itu akan menghindarkan kita dari azab kubur. Begitu. Ya Ustadz, mungkin gimana Ibu Fenty sudah cukup ya penjelasan Ustadz tentang surat Al-Mulk ya. Saya rasa cukup cukup saja Ustadz karena waktunya juga sudah mau menjelang 5:30. Bisa ditutup dengan doa Ustadz? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ij'alna qabrana raudatan min riyadil jannah wa alhiqna ma'as salihin wa ma'a nabiyyika wa aimat thayyibin tahirin. Allahumma ya Allah, jadikan kubur kami kelak taman di antara taman surga. Jumpakanlah kami bersama hamba-hamba-Mu yang soleh. Jumpakan kami bersama dengan Nabi-Mu yang mulia. Jumpakan kami dengan para maksumin alaihimussalam. Dan jumpakan kami khususnya dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Allahumma ya Allah, jangan jadikan kubur kami tempat yang menakutkan kami. Tapi jadikanlah kubur kami kelak sebagai tempat yang menenteramkan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Sekiranya Engkau telah tetapkan ajal kami, tetapkan saat itu menjadi saat yang paling terbaik dalam kehidupan kami. Ketika Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau maafkan kesalahan kami, Engkau tutupi segala keburukan kami, Engkau lindungi seluruh anggota keluarga yang akan kami tinggalkan. Allahumma ya Allah bihaqi Muhammadin wa ali tahirin. Jadikan saat-saat kami pada saat sakratul maut sebagai saat yang mudah bagi kami. Jangan memberatkan kami dan keluarga yang kami tinggalkan ya Allah. Karena Engkaulah yang memudahkan segala kesulitan.
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 2 minggu. Pak Tuti sehat ya? Terima kasih, Ceng Ustaz, Ayu. salam Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Tuti ya, aman. Ustaz, mau info itu Ustaz. Ibu-ibu, Ustaz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Sama-sama. Afwan, Ibu Tuti mau Oke, bicara kita ya, itu Ibu? mau ini ya nanti. Mbak Ira. Ustaz, Iya, sama-sama. Assalamualaikum. mau infoin Ustaz. Kita mau ini nanti ya. Haulnya Ustadz Jalal ya. Kapan tuh Ustaz? Nggak Oh, salah, minggu depan Februari Iya. juga kan. Februari. Ustaz, kemarin Iya, iya. ada yang wafat lagi Ustaz. Jamaah Innalillahi Zahra wa inna yang ilaihi raji'un. Ibu Aan ingat nggak Ustaz? Bu Ansu